Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini mari kita melanjutkan mendengarkan bacaan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini, mencari pola pendidikan yang layak, bagian kedua. Ayat tema terdapat di dalam Kitab Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Mari kita dengarkan uraiannya. Sekitar 28 tahun pertama pelayanan Ellen White tidak memberikan artikel tentang sekolah atau pendidikan formal, meskipun sejak tahun 1854 ia sebenarnya telah menulis tentang pendidikan di rumah dan tanggung jawab orang tua. Namun, hal itu berubah drastis pada tahun 1872 ketika sekolah swasta yang dipimpin Bell menjadi lembaga pendidikan pertama yang disponsori oleh denominasi. Untuk itu, ia menyebutnya pendidikan yang tepat, yang menjadi salah satu pernyataan terpenting dan komprehensifnya tentang pendidikan. Pendidikan yang tepat telah memberi pengaruh di kalangan pendidik Advent karena mereka telah dapat memahaminya dengan benar bahwa itu adalah amanat mengenai hakikat ideal pendidikan Kristen. Tidak diragukan lagi bahwa orang Advent harus menjadi pembaru pendidikan. Bagian dari cita-cita reformasi itu melibatkan pergerakan yang melampaui sekedar penekanan berlebihan pada buku-buku, tetapi lebih berfokus pada pendidikan yang seimbang, yang menekankan pendidikan fisik, mental, moral, dan kerohanian anak-anak. Konsep pendidikan yang seimbang yang melibatkan seluruh elemen kepribadian telah menjadi ciri khas tulisan-tulisan Ellen White tentang pendidikan selama 40 tahun berikutnya. Pendidikan yang benar terbagi dalam 3 bagian dasar. Bagian pertama memaparkan pendidikan sejati sebagai pengembangan pengendalian diri. Meskipun hewan dapat dilatih, tetapi manusia harus dididik sebagai individu untuk membuat keputusan moral yang bertanggung jawab. Jadi, kita harus mengarahkan keinginan mereka ke perkara yang benar. Bagian kedua, yang terdiri atas 25 halaman dari dokumen 31 halaman, membahas mengenai kesehatan fisik dan petunjuk pekerjaan yang bermanfaat dalam kaitannya dengan pendidikan di rumah dan sekolah. Berulang kali ia menekankan kepraktisan, kegunaan, dan aspek fisik pendidikan. Di bagian inilah ia menyoroti fakta bahwa umat Advent adalah pembaharu pendidikan. Bagian ketiga membahas secara singkat tentang pengajaran Alkitab dan cabang-cabang pengetahuan umum bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk pelayanan. Dia tidak meragukan pentingnya pendidikan. Bagaimanapun, ketidaktahuan tidak akan meningkatkan kerendahan hati atau kerohanian orang Kristen, dan Kristus dapat dimuliakan dengan lebih baik oleh mereka yang melayaninya memiliki kecerdasan. Tujuan utama pendidikan adalah untuk memampukan kita menggunakan kekuatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan cara yang paling dapat mewakili agama yang berdasarkan Alkitab dan menonjolkan kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah bacaan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.